Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah ya nampaknya, insyaallah. Saya doakan insyaallah ya, yang jawab salam saya umurnya berkah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, utang-utangnya lunas, dan Allah gampangkan hajat-hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang sini ini mau dipancing dulu memang, betul kata Kiai Zabi tadi itu. Mau dipancing dulu, baru lah dia ya. Alhamdulillah. Nahmaduka Allahumma hamdan yaliqu bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa nashkuruka min 'amimi fadlika wa jazili ihsanik. Wa nas'aluka an taj'ala afdhala salawatika wa taslimatika wa tahiyyatika wa azka barakatika ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sitatil qadil wujud wal wasilatul umma khairil kulli mawjud arsalahu bid-dini mashhur wal 'alamil ma'thur wal kitabil mastur wan nuri sati' wa diya'il lami' idha hatta lis-subhat wa ihtijajan bil bayyinat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Miftahil babir rahmatillah, adadan ma'billah, salatan wa salaman da'imani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله, yang pertama-tama saya hormatin seluruh para tokoh masyarakat, para sepuh, para guru-guru, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, imam masjid, imam musola, imam langgar, imam surau-surau, RT-RT, kepala desa, dan seluruh perangkat-perangkatnya. Wah, khususnya di sini ada guru kita Kiai Syafi'i, beliau jauh-jauh, masya Allah. Tadi beliau sudah bilang, masya Allah Beb, jalannya rusak. Betul memang di sini, masya Allah, jalannya berlubang-lubang, tak apa-apa. Yang penting lubangnya bukan berjalan-jalan, ibu ya. Alhamdulillah. Dan kemudian yang saya hormati juga sahibul hajat, sahibul bed di sini, Ustadz Khalik. Alhamdulillah, lama saya tidak kesini, baru 6 tahun mungkin ini. Sorry ya, 6 tahun baru ya, 5 tahun, 6 tahun ya. Beliau beserta keluarga besarnya, Ustadz Manan dan seluruh keluarga besar tanpa terkecuali semua Ustadz di sini, dan kemudian ketua daripada Ikatan Keluarga Besar Paloh, insyaallah. Terima kasih Pak, insyaallah sudah dipercaya saya sebagai pemberi tausiah di sini Pak, insyaallah Pak. Alhamdulillah. Dan kita doakan seluruh yang hadir di sini, para jamaah semuanya, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, semua yang hadir di tempat ini senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 Allahumma amin. Alhamdulillah. Ngantuk Bu? Ngantuk? Bapaknya ngantuk tak nih? Nah, insyaallah ya. Saya ceramah insyaallah nggak lama, biasa saya sebentar aja, kurang mudah
Udah mau dekat ini juga kan, mau dekat zuhur, ceramah tuh enggak perlu lama-lama. Ya, saya biasanya ceramah enggak lama-lama, cukup 6 jam cukuplah insyaallah ya. Enggak perlu lama-lama, yang penting pokoknya sampai tujuannya. Alhamdulillah. Ngaji dengan saya ini dibuat santai. Ya, Ibu, Bapak buat santai, relax, dosa tegang. Jangan nanti mentang-mentang wah nih ngaji sama Habib nih harus serius, jangan. Tenang, santai, relax. Ya. Ibu sambil ngunyah-ngunyah apa makan, sambil makan Ibu. Nah, tapi jangan sambil baring-baring Ibu ya. Nah, Ibu silakan, Bapak Ibu kita santai, ngaji santai supaya ilmu masuknya gampang. Ya, supaya ilmu masuknya gampang. Kalau ilmu masuk tak gampang itu susah. Nampaknya ngerti tapi tak tahu. Ngangguk sekali tak balik. Kalau ngangguk-ngangguk gini berarti dia nyimak pengajian. Wah, Habibnya ceramah dia ngangguk-ngangguk gini berarti dia nyimak pengajian. Tapi kalau Habibnya ceramah dia ngangguknya sekali tak balik berarti tidur. Nah, orang kalau udah tidur tak dapat ilmu, susah. Walaupun berkah dapat tapi ilmu tak dapat. Nah, jangan sampai kita kalah kayak burung walet. Burung walet itu liurnya ada manfaat. Orang yang tidur cuma dapat liur ya segelas. Liur kita dijual tak laku. Kalau tak percaya Bapak Ibu, silakan kumpulkan liur Bapak Ibu, mau jual sama Ustaz Khalid pasti tak mau Ustaz Khalid. Thank you Ustaz. Bawa naga gitu Ustaz Khalid ya. Alhamdulillah. Nah, di siang hari ini Allah memberikan keberkatan kepada kita. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa bersama-sama di tempat ini semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengenang kebaikan-kebaikan daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang tua kita yang beliau-beliau dulu telah wafat di tanah kelahiran kita yang dulu. Insya Allah tidak akan bisa melupakan bagaimana kebaikan-kebaikan orang tadi tersebut kepada kehidupan kita. Maka saya senantiasa sering mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian di mana saja. Saya sering mengingatkan apa yang disampaikan oleh tadi Kiai Syafi'i benar. Kadangkala seseorang itu dia bisa mengingat kematian orang tuanya, tapi dia lupa mengingat perbuatan dosa yang dia lakukan sendiri. Sampean nih, kalau sampean berbuat baik, maka kebaikan itu bukan hanya buat sampean, tapi juga bisa terkirim kepada orang tua sampean dan guru sampean. Tapi kalau sampean itu berbuat maksiat, berbuat jahat, maka kemudian apa yang sampean lakukan itu juga akan kembali juga mendapatkan dari orang tua tersebut karena kiriman. Transfer ini kalau transfer yang bagus insya Allah jadinya khair, jadinya baik. Tapi kalau transfer sesuatu yang tidak bagus, wah itu celaka buat orang-orang yang menerimanya. Tapi insya Allah, saya yakin insya Allah di sini semuanya insya Allah orang-orang baik semua, betul? Amin, amin Allahumma. Saya doakan insya Allah di sini semuanya insya Allah mati masuk surga. Pengen masuk surga Bu? Pengen masuk surga Bu? Pengen masuk surga Pak? Nah, mati dulu kita. Oh iya Pak, iya Bu. Kalau masuk surga hidup-hidup tidak bisa kita, harus mati dulu. Nanti di dalam kubur ditanya kita sama Benegeron kan? Benegeron ditanya. Nah, orang kita ini macam-macam, mungkin nangkir dibilang Benegeron gitu ya coba. Nama udah bagus-bagus mungkin nangkir dikasih Benegeron gitu ya. Untung Benegeron itu tak terprovokasi dia. Nah, ditanya man rabbuka, ditanya nanti man nabiyuka, ditanya semuanya ditanya oleh malaikat tersebut atas izin Allah. Dan orang yang diizinkan oleh Allah maka mereka bisa mendapatkan kemudahan atas izin Allah tadi tersebut. Orang yang mereka tadi tersebut dalam hal kebaikan dia lakukan, otomatis setiap apa yang dilakukan semata-mata karena Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan juga dari Allah dan akan mendapatkan kemudahan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat tadi tersebut.
Kita lihat di masjid, Masya Allah, tadi sudah diedarkan tadi kotak untuk bantuan yang akan nanti disalurkan dari keluarga besar Paloh kepada pengurus di sini. Ini Masya Allah masih butuh banyak sekali. Saya tanya kepada bapak dan ibu sekalian, seandainya saya tanya, bapak dan ibu sayang tidak sama anak? Bapak sayang sama anak? Sayang. Ibu sayang sama anak? Sayang. Seandainya bapak dan ibu punya uang 100 juta, amin? Amin kan Bu, walaupun cuma ini seandainya kan ya, siapa tahu tiba-tiba dikasih rezeki sama Allah ya. Seandainya bapak dan ibu ada uang 100 juta, terus anak ibu, anak bapak minta dibelikan motor. Motornya harganya 20 juta. Berarti masih sisa berapa? 80. Kira-kira dibelikan enggak, Bu? Sayang sama anak, cinta sama anak. Mun anak ini kan satu-satunya anak kesayangan. Dibelikan enggak? Dibelikan. Karena sayang sama anak. Nah, bapak dan ibu cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Allah? Cinta, alhamdulillah. Kira-kira bapak dan ibu punya duit 100 juta, amin. Terus pengurus masjid sini datang ke rumah bapak dan ibu, bawa proposal, bawa surat, datang ke rumah bapak dan ibu untuk bawa surat segala macam untuk pembangunan. Nikah kekurangan masjid, di masjid keramiknya belum, ini plafonnya belum, catnya belum. Nah, kira-kira bapak dan ibu nyumbang masjid itu 20 juta apa 20 ribu? Tidak apa-apa, jawab aja jujur Pak ya. Katanya cinta sama Allah, katanya sayang sama Allah. Kalau kita cinta sama Allah, ini adalah bagian daripada rumahnya Allah. Insya Allah mereka yang berinvestasi di sini diganjar nanti ganjaran 10 kali lipat, insya Allah. Nah, makanya jangan takut. Nanti sampean keluarkan 10.000 dapat 100.000. Saya tadi keluarkan 50.000 Kiai. Jadi insya Allah nanti panitia mungkin di atas 500.000 saya dapat nih, insya Allah. Nah, soalnya begini ya, insya Allah. Saya cerita sedikit ya. Saya pernah punya cerita agak sedikit lucu ya. Dulu saya pernah di Hulu, saya diundang Haflatul Imtihan sekaligus Maulid Nabi. Ketika diundang haflah tadi tersebut, udah selesai Maulid Nabi, seperti biasa panitia itu ngejar saya Bapak dan Ibu. Dikejarnya saya di mobil itu, panitianya bilang, "Beb, matur sekelangkung Beb, nikah pada hadiah," katanya. Nah, dikasih saliman saya Bapak, dikasih saliman saya Bu. Masya Allah, saya lihat Masya Allah, terima kasih Ustaz, saya masukkan ke dalam gocek. Habis itu dikasih berkat, oneng berkati. Nah, kasih berkat, berkat yang ini, berkat yang raja. Nah, ini kan kantong plastik hitam nih kan, celeng, berkat yang raja, berkat yang ini. Nah, saya bawa satu santri buat nemenin saya di saat itu. Sampai di rumah, karena santri udah nemenin saya kasih dia. Saya timbang dulu berkat besar, berkat kecil. Saya timbang, oh ini yang besar berarti buat kiainya, berarti buat saya. Nah,
Yang kecil saya kasihkan buat santri. Nah, masuk ke dalam, habis itu masuk ke rumah, saya ditanya sama Ipah, "Bah, bawa berkat, Bah." "Alhamdulillah, bawa, besar nih berkatnya, Bah," katanya. Dibuka sama Ipah. Begitu dibuka sama Ipah, apa Ipah bilang? "Yalah, Bah, nasi semua, Bah, enggak ada lauknya." Astagfirullahaladzim. Nah, ini jangan sampai di sini nanti salah nih ya. Saya mikir, oh berarti plastik kecil yang saya kasih itu berarti lauknya. Saya pikir, Allah, udah akhirnya. Besoknya saya tanya sama santri saya, "Jom, itu yang plastik kecil itu yang mau kasih kau tuh isinya apa?" "Lauk semua, Beb." "Nggak ada nasinya." "Oh iya, punya aku tuh, Jom, sebenarnya. Cuman itu satu paket aja tuh, sebenarnya nggak boleh dibagi tuh." Saya bilang, "Nah, nanti panitia tolong dikasih tahu ya, jangan sampai salah." Nah, insyaallah saya gurau ya, jangan diambil hati ya, insyaallah jangan diambil hati gurau insyaallah. Tapi kalau diambil serius boleh juga, enggak apa-apa ya, insyaallah. Nah, alhamdulillah. Terus uang ini, Bu, tadi nih, Pak, amplop ini sampai rumah saya buka, insyaallah. Saya buka dengan kantung berdebar-debar. Nah, begitu saya buka, penemese dengan isinya undangan pengajian maulid. Loh, salah ini. Ini panitia ada kekeliruan ini pasti. Masa undangan maulid balik ke saya lagi? Saya bilang. Akhirnya Pak Kiai nelpon, "Beb, nyuwun semoran Beb pada kesalahan teknis." "Oh, tak apa Kiai, yang penting jangan sering-sering Pak Kiai," saya bilang. Akhirnya sudah. Nah, saya itu Bapak dan Ibu, saya kiai, habaib, kayak beliau segala macam, itu pengajian kita haram untuk ngarepin amplop. Tidak boleh kita ngarepin amplop, tidak boleh. Kiai, habaib, ustadz, mereka yang ceramah segala macam ngarepin amplop itu dosa, tidak boleh. Tapi lebih dosa lagi panitia kalau kita balik tidak diamplopin. Ah, sakit tuh urusan. Berat itu urusan tuh ya. Nah, saya ketika udah dapat itu, Bapak dan Ibu, saya kalau pengajian di mana saja selalu saya sudah niatin, ya Allah, saya niatin apa yang saya dapat dari pengajian, saya mau memang untuk anak yatim. Selalu saya niatin, ya Allah, selalu saya niatin. Setelah dapat pengajian, dapat di mana hadiah macam, saya niatin, insya Allah untuk anak yatim, insya Allah untuk anak yatim. Nah, Bapak dan Ibu, istri saya itu anak yatim piatu. Jadi sampai pengajian langsung, "Bah, amplop, Bah, kasih ya dia." Jadi langsung ke dia, kesalurannya sudah benar. Ya, nah seperti itu. Karena sedekah yang kita lakukan hakikatnya bukan buat siapa-siapa, tapi buat dirimu sendiri. Sehingga ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini pernah disampaikan oleh ulama Hadramut, Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habasyi, penulis kitab Simtud Duror yang tadi dibaca oleh Tim Qasidah tadi itu. Itu beliau menyampaikan, "Man tasaddaqa," siapa mereka yang bersedekah kemudian mereka dengan niat karena Allah, maka dia akan dapat mengalahkan lahiyah, mengalahkan rasa was-was, penyakit was-was, dan 70 syaitan. Mengalahkan penyakit was-was dan 70 syaitan. Ketika beliau menyampaikan tentang hadis ini, salah satu murid beliau langsung cepat, beliau selesai pengajian, beliau pulang ke rumah, beliau bilang, "Oh, ini harus aku amalkan. Aku harus cepat sedekah supaya aku bisa mengalahkan 70 setan." Karena orang sedekah tuh, Bu, orang sedekah tuh, Pak, berat, Pak, berat, setengah mati gitu.
Bapak ada pegang dompet, udah disusun rapi, duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Ketika Jumatan masuk tok masjid, mana yang dimasukkan Pak? 1.000 ya. Nah, paling tinggi 2.000. Nah, 5.000 lah paling tinggi. Berani 100.000? Susah kita cari orang seperti itu. Nah, butuh keberanian nyali untuk dia bisa mengalahkan penyakit was-was dan bisa mengalahkan 70 setan. Nah, berat itu 70 setan, luar biasa. Nah, murid Habib Ali ini lalu kemudian beliau ngamalkan itu. Beliau mau murid beliau tadi itu sebut mau sedekah. Begitu mau sedekah, istrinya bilang gini, mau apa tuh Pak, duit mau dipakai apa? Buat itu kasihan orang fakir miskin tak mampu. Jangan Pak, kita juga butuh Pak. Kita buat bayar anak sekolah kita belum, kita mana mau beli pakaian kita belum, kita mana nak beli beras lagi buat makan kita belum. Udahlah buat kita. Nah, akhirnya murid Habib Ali datang kepada Habib Ali. Habib, saya tak mampu untuk mengerjakan sedekah tadi tersebut supaya dapat ganjaran bisa mengalahkan penyakit was-was dan 70 setan. Loh, kenapa kata Habib Ali? Saya ngalahkan setan satu di rumah aja tak mampu, Beb, katanya coba. Jadi orang yang menghalang-halangin, orang yang ngalang-halangin supaya dia tidak sedekah, maka dia seperti hakikatnya Allah memberikan yang terbaik buat bapak dan ibu. Tidak ada satu-satu pun mereka bisa melakukan apa saja aktivitas kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama kita, guru-guru kita dulu mengingatkan terus tentang manfaat kebaikan daripada sedekah dan silaturahim. Ini silaturahim Masya Allah ada ikatan kumpulan, dan semoga Insya Allah saya doakan tahun depan berikutnya atau nanti event-event berikutnya bisa lebih ramai lagi Insya Allah. Bisa menjadi ladang ilmu, ladang silaturahmi, ladang berkumpulnya saudara yang lama tidak ketemu di tempat ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau bilang dawuh begini, orang yang mereka menyiapkan satu tempat, kemudian tempat tadi tersebut bermanfaat dan manfaatnya kemudian berupa kebaikan-kebaikan akhirat. Ada pengajiannya, ada silaturahminya, ada sedekahnya, ada maulidnya, ada qasidahnya, ada zikirnya, ada hataman Qur'annya, ada semua ada semua di situ. Habis itu juga ada orang yang ketemu jodoh di situ dengan berkat majelis tersebut, maka majelis tersebut adalah majelis yang barokah. Saya doakan insya Allah ini Ikatan Keluarga Besar Paloh, IKBP, insya Allah besar, membawa kemanfaatan buat masyarakat. Ada berapa semua masyarakat Paloh itu? Berapa ribu? Belum tahu pasti. Kira-kira berapa? Kira-kira yang ada 5.000? Ada 5.000 ya. Nah, 5.000 itu kalau maju anggota dewan, Insya Allah beliau maju jadi Ustaz Syafi'i, Kiai Syafi'i. Kenapa? Sekarang ini orang mereka banyak alergi masuk dunia politik. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mau sampean alergi masuk politik nih, orang-orang yang mereka berbeda paham dengan kita, yang mereka Wahabi, yang mereka non muslim, yang mereka berbeda akidah dengan kita, akhirnya mereka memenuhi parlemen tadi tersebut. Habis itu sampean cuma jadi penonton. Rugi kalau kita, anak didik kita, sampean bersantri yang ngerti tentang hukum, yang ngerti tentang politik, munculkan dia walaupun kiainya tidak berpolitik, tidak apa-apa. Yang penting santrinya didorong ada satu
untuk kemudian menjadi orang-orang hebat di bumi Indonesia ini. Indonesia ini masih ada NU, insya Allah masih kuat. Tapi kalau tidak ada NU, wallahu a'lam bishawab, ngeri kita. Bener tuh di Arab udah perang saudara, padahal di Arab ngocaknya bahasa Arab. Orang kita ini asal ketemu orang Arab, ngomong Arab, amin, amin, amin. Padahal dia lagi cerita mungkin. Dia bilang amin, amin, amin. Nah, coba, nggak ngerti soalnya. Di Arab sana sedang mereka perang saudara. Indonesia alhamdulillah damai, tentrem. Insya Allah terus kita aman terus insya Allah. Nah ini penting buat kedepannya. Maka Kiai Hasyim Asy'ari ketika beliau menyampaikan tentang resolusi jihad, dulu resolusi jihad itu menentang penjajah, dipakai untuk melawan penjajah, jihad fisabilillah. Saat ini zaman modern, resolusi jihadnya adalah bagaimana NU bisa menjadi manfaat, NU bisa menjadi kebaikan buat umat, dan NU bisa menjadi keberkahan buat umat, sehingga NU bisa mengantarkan kader-kader orang-orang terbaik di NU tersebut untuk bisa memimpin Indonesia. Jadi santri sampai jangan kepikir, oh tak bisa maju, salah Bapak dan Ibu. Ada santri yang jadi presiden, ada santri yang jadi wakil presiden. Dulu santri yang jadi presiden itu Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid jadi presiden. Santri jadi wakil presiden nih sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau jadi wakil presiden. Jadi orang bersarung, pakai sarung, bukan berarti dia kemudian bodoh. Mungkin dia lebih lihai, insya Allah dia lebih santun. Nah, makanya saya sering bilang kepada seluruh di mana saja, saya titipkan kebaikan-kebaikan yang sampean lakukan tadi tersebut, niatin untuk kemaslahatan, kebaikan-kebaikan khususnya untuk daerah kita. Jangan sampai nanti kalau udah masuk paham-paham keras sampai yang sendiri yang bingung. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Syafi'i tadi, kunut tak mau, susah, kunut tak mau, apalagi kemudian ziarah kubur syirik katanya, bid'ah, maulid Nabi bid'ah. Wah, itu gawat. Hal yang seperti ini bisa berbahaya. Kalau kita sudah masuk orang seperti ini, kalau tidak hati-hati bisa perang saudara. Naudzubillah min dzalik. Itu bahaya. Tapi kalau sudah pemahaman sudah bagus, insya Allah, maka masjid ini harus dipegang oleh orang yang benar. Eman sudah bangun capek-capek, jangan sampai nanti kemudian menjadi pemahaman yang keliru. Orang NU itu masya Allah, subuh kesiangan nih, dia kan tetap harus sholat subuh walaupun kesiangan, jam 9, jam 8 subuh. Nah, orang ngiranya ketika orang tadi tersebut dia sholat subuh padahal udah kesiangan, dikiranya adalah sholat duha. Ditanya, Ustadz kok sholatnya kok sholat duha kok pakai kunut? Nah, iya ini kunut nazilah katanya, buat keselamatan bangsa dan negara. Padahal dia sholat subuh yang kesiangan gitu kan. Tapi ini pertanda bahwa dalam Islam itu menghormatin gitu loh, menghormatin orang yang mereka di luar kemampuannya, mereka boleh melakukan tersebut karena memang harus tetap dilakukan. Subuh yang kesiangan dia harus dilakukan, besok baru nanti digodok. Nah, Indonesia itu ladang ulama, maka Indonesia itu terkenal di dunia, terkenal. Yang pertama terkenal dengan ulamanya. Di dunia itu terkenal. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Yusuf Al-Minangkabawi, ada kemudian Syekh Ahmad Atib As-Sambasi, kemudian Syekh Abdurrahman Al-Natali. Nah itu beliau orang-orang hebat, penulis kitab. Bahkan Syekh At-Tirmidzi yang sering kita dengar dalam riwayat hadis, beliau dari Termas. Berarti Indonesia ini terkenal.
Mensyara'i talibin, masya Allah, luar biasa Indonesia. Indonesia terkenal yang pertama dengan ulamanya, yang kedua dengan bulu tangkis. Nah, terkenal Indonesia ini bulu tangkis kita tidak lama lagi masuk final. Nah, masuk final lawan siapa? Lawan India. Nah, coba lawan India. Kemarin menang lawan Jepang 3-2. Nah, pasti ibu bapak pasti Habib ngikutin saya, walaupun lewat kadang-kadang jaringan internet kan saya ikutin. Nah, tapi Indonesia terkenal seperti itu. Kita pengen Indonesia bisa kembali jaya, dikenal dengan orang-orang hebatnya, ulama-ulama kita. Bagaimana para aulia-aulia kita beliau tentu berdakwah. Maka saya sering bilang, jangan kaburkan tentang sejarah. Jangan kaburkan tentang sejarah tentang dakwah Islam di bumi Kalimantan Barat. Siapa? Beliau orang sepuh yang mencetuskan dakwah di bumi Kalimantan Barat. Orang tahunya kan Syed Husin bin Ahmad Al-Ghadri. Orang tahunya kan seperti itu. Jamalulain atau Al-Ghadri. Padahal yang sepuh itu adalah Habib Hashim bin Ahmad bin Husin bin Yahya, Habib Janggut Merah di Matan, Pak, di Kayong. Itu beliau syiar dakwah tertua. Matan dulu itu adalah kota pelajar, seperti Malaka, persinggahan daripada para aulia-aulia. Singgah di situ, habis dari Malaka singgah ke Matan, Matan nanti baru singgah ke Palembang atau singgah ke Batavia dan seterusnya. Nah, Habib Husin Al-Ghadri itu beliau dari Hadramut, Gujarat, habis itu dari Gujarat India, Hadramut Yaman, terus ke Gujarat India, habis dari India Gujarat tersebut ke kemudian Samudra Pasai, Banda Aceh, kemudian setelah itu ke Palembang, habis itu kemudian beliau ke Batavia, Jakarta, habis itu beliau kemudian ke Semarang beliau 2 tahun, baru kemudian beliau ke Matan. Di Matan beliau kemudian dikenalkan oleh Habib Hashim Janggut Merah tersebut dengan Opu Daik Manambut. Nah, sejarah ini harus kita buka supaya kita paham dan mengerti. Dan Habib Hashim itulah yang kemudian mengutus 3 orang habaib untuk berdakwah. Habib Idrus Al-Idrus Kuburaya di daerah Kubu, Habib Husin Al-Ghadri di Sebukit Mempawah. Nah, yang satu di Palembang. Nah, ada yang mengatakan di Siak. Ini adalah tokoh-tokoh kita. Saat ini kita tidak banyak mengerti tentang sejarah ini. Saya pernah bapak dan ibu saya ziarah sampai ke makam beliau. Maka saya sering bilang, kalau bapak dan ibu berhajat, pun urusan dunia atau urusan akhirat, datang aja Pak ke Habib Hashim Janggut Merah, Habib Hashim bin Yahya Janggut Merah di daerah Matan. Insya Allah Pak, saya sudah membuktikan banyak orang yang mereka datang, bahkan termasuk ketika pemilihan bupati. Di saat itu saya suruh untuk ziarah ke situ, Pak, hajatin deh Pak, insya Allah. Minta sama Allah dengan sebab para walinya ini tersebut, termasuk pada Habib Hashim ini, dengan sebab Allah cinta kepada beliau, supaya Bapak bisa kabul hajatnya, tapi dengan niat insya Allah untuk kebaikan masyarakat, amanah segala macam. Alhamdulillah Pak, tepat. Ini gambaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan sebab para orang-orang soleh tadi tersebut dikabul hajatnya. Kita harus dengan wasilah. Orang-orang yang mereka tidak percaya dengan wasilah ini adalah orang-orang yang aneh. Saya pernah diskusi bapak dan ibu, saya sampaikan bahwa orang yang mereka mengatakan bahwa dia adalah pembaharu Islam, dia mengatakan dirinya bahwa saya tidak meyakini tentang maulid, meyakini tentang maulid Nabi, kemudian kaitan yasinan, selawatan, ya silakan. Lana amaluna
wa lakum a'malukum. Silakan amalan kamu, amalan saya. Tapi saya meyakini Maulid itu tetap bagus dan itu ada suatu keberkahan. Orang yang minta kepada Allah dengan sebab cintanya Allah kepada Rasul, insya Allah dikabulkan dengan cepat. Kalau dia merasa bahwa dirinya adalah bisa langsung sama Tuhan, bisa langsung sama Allah, silakan. Kapal, Pak, kapal besar kayak apapun dia, kalau pecah di laut, orang itu masih cari skoci, Pak, masih cari dia pelampung. Padahal di kampungnya dia juara renang. Di kampungnya 17 Agustus juara renang, dia lomba di parit itu bolak-balik mungkin sampai 50 kali dia juara renang. Tapi begitu pecah kapal itu di laut, letih dia cari skoci, letih dia cari pelampung. Nah, ini menandakan bahwa dia butuh wasilah. Kalau orang dalam hidupnya dia butuh wasilah, apalagi kita ini dalam hidup ini. Saat ini kita butuh Allah, mungkin dengan sebab guru kita lebih dekat. Maka sampean bisa ngaji Quran dengan sebab guru-guru kampung itu. Jangan lupakan guru-guru kampung. Sekarang ini banyak, Pak, orang yang mereka ketemu gurunya yang dia mungkin pernah belajar di luar negeri, dia pernah belajar di Jawa, cium tangan dia bisa bolak-balik, tapi ketemu guru ngajinya di kampung, ketemu guru ngajinya di musola, dia salaman cuma biasa. Bahkan dia bilang, "Bro, apa kabar, bro?" Kata, coba. Saya kak dia panggil, coba. Ustadznya di mana? Kiainya, coba. Kenapa? Akhlak dia tidak ngerti. Maka orang yang seperti ini mafi barakah, tidak ada berkah dalam ilmu dia. Walaupun dia hafal Quran, tapi dia hafal Quran. Walaupun kau hafal Quran, tapi dia hafal hadis. Walaupun kau hafal hadis, tapi kau tinggalkan guru yang pertama kau ngajari kau alif ba ta, itu tadi disebut ikra, ngajarin kamu sampai kau bisa ngaji, kemudian kau bisa pondok. Nah, dari pondok kemudian kau bisa terus sampai ke luar negeri. Nah, kita ini kan begitu, Pak. Kadang-kala, mohon maaf ya, kadang-kala asal ketemu sama kiai dan macam terus kita cium tangan harus boleh, Pak, itu bagus, Pak. Ngarep kiai, berkahnya kiai, berkahnya habaib harus bagus itu. Tapi juga jangan dilupakan guru kecil sampean. Guru kecil itu penting. Sampean pada PC mungkin tidak seberapa, ada rezeki balik dari kerja, ada sisa uang, misalkan ada setelah dikasih kepada istri udah, jajannya anak-anak udah, ada sisa 50.000, datangin guru ngaji sampean dikasih dan disebut. Guru ngaji itu beliau itu tidak ngarep. Kalau orang-orang dulu tuh tidak pakai gaji malahan. Mungkin sekarang juga masih, cuman orang-orang dulu tuh minyak, kadang tuh dia bawa minyak, dia bawa kemudian bawa beras atau bawa apa, yang kembalinya juga buat makan kita juga. Nah, itu orang dulu hebat. Orang dulu makanya banyak berhasil. Kenapa? Karena takdimnya kepada gurunya tadi disebut. Syekh Ahmad Atib As-Sambasi. Saya buka sedikit cerita beliau bagaimana tentang kewalian beliau. Saya kebetulan termasuk pencetus di Sambas itu untuk mengadakan haul, Pak. Insya Allah kami sudah sering menambah diri sana untuk haul Syekh Atib As-Sambasi. Bahkan berapa mungkin tahun kemarin ya, tahun kemarin itu kami acara besar kemarin, haul besar di Masjid Babul Jannah bersama Bapak Wakil Bupati, dan saya minta kepada Bupati dan Wakil Bupatinya untuk mengadakan acara ini lebih besar lagi karena beliau adalah ikon dunia, bukan ikon nasional lagi, bukan milik Sambas, tapi milik daripada seluruh masyarakat dunia, karena beliau adalah gurunya para ulama-ulama di dunia. Saya sampai di mana tempat beliau mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar itu, saya sampai di tempat beliau.
tempat beliau ngambil wudhunya, di mana beliau menemukan Lailatul Qadar di saat itu. Saya bertemu dengan duriatnya, saya bertemu dan mendengar cerita pada saat itu dari sepuh-sepuhnya. Saya mendengarkan cerita, Masya Allah. Makanya Sambas itu dulunya disebut kota Serambi Mekah selain Aceh, karena memang banyak orang-orang muslimnya. Walaupun Allah uji kemarin itu sempat terjadi kerusuhan, tapi insya Allah cepat apa lambat insya Allah akan kembali lagi, insya Allah menjadi baik dan Islamnya akan menjadi bagus lagi insya Allah. Saya yakin insya Allah. Maka beliau itu awalnya belajar hanya dengan paman beliau. Syekh Ahmad Khatib Sambas itu beliau belajar sama pamannya, sama ayahnya, tapi langsung beliau belajar sama pamannya, mendapatkan langsung ketika belajar sama pamannya, mendapatkan ijazah segala macam, sama ada satu ustadz di tempat itu, tapi lebih cenderung lebih banyak kepada paman beliau, tidak begitu dominan. Allah memberikan kenikmatan kepada beliau, kemudian Allah takdirkan beliau mendapat Lailatul Qadar tersebut, menyaksikan dengan mata dohir beliau, dan Allah angkat derajat beliau menjadi seorang alim, orang yang wali, karena Allah sampaikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik maka Allah akan tetapkan dia dapat ilmu dari Allah. Maka orang-orang kita sering nyebut bahwa hadzal ladunni, ilmu ladunni, ini adalah ilmu ladunni. Ilmu laduni ini tidak bisa Pak, dengan ukuran akal tidak bisa Pak. Seperti orang yang Lailatul Qadar, mereka menyaksikan dengan mata dohir, dia melihat orang yang Lailatul Qadar itu dia mendapatkan keberkahan yang istimewa. Bagaimana keberkahan istimewa? Karena dia masuk di suatu alam, di mana alam orang tidak semua bisa masuk kecuali orang yang diizinkan oleh Allah, yaitu di alam malakut, alamnya malaikat. Maka dia bisa mendengar salamnya malaikat, dia bisa mendengar tasbihnya malaikat. Malaikat bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ribuan malaikat yang turun ke bumi, maka kemudian menjadikan bumi menjadi terang benderang karena cahaya daripada malaikat tadi tersebut yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini ilmu laduni. Ada mereka yang bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Oh, masa bisa bertemu dengan Nabiullah Khidir? Bisa Pak. Kalau bapak dan ibu ada yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabiullah Khidir, bisa aja Pak. Karena kulli syima'agul, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan hambanya, maka Allah juga akan titipkan ilmu kepada bapak dan ibu. Tapi bila mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan hambanya menjadi orang yang baik, maka walaupun dia berilmu, sangat gampang bagi Allah untuk mengambil ilmunya. Saya kasih contoh, hafal Quran tapi sombong, hafal Quran tapi dia selalu ingin menunjukkan, asal sholat jadi imam, belum disuruh dia udah maju duluan. Wah, maju dia langsung karena dia hafal Quran. Yang sepuh-sepuh ini ditinggal, yang sepuh-sepuh sudah umur 70-80 tahun berdiri dah susah. Rakaat pertama surah Al-Baqarah, meletup pokoknya dibuat udah tuh. Rakaat kedua disikatnya surat Yasin. Kata yang sepuh-sepuh, mati aku nampak di sini, dia katanya cuma. Karena Abah ingin menunjukkan tadi tersebut, tapi Allah subhanahu wa ta'ala dia lebih paham, dia lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Bagi Allah sangat mudah untuk mengambil ilmu tadi tersebut. Biarpun dia hafal Quran tapi dia sombong, diambil sama Allah ilmunya gampang. Bagaimana caranya? Yang hafal Quran tadi tersebut digerakkan sama Allah kebelet kencing, mau buang air kecil. Ketika buang air kecil, masuk kamar mandi, dia kepleset. Ketika kepleset, kepalanya kena bak mandi, geger otak.
Tahu gagal otak Pak? Tahu Bu gagal otak Bu? Jangankan nyebut huruf hijaiyah, jangankan nyebut ayat-ayat Al-Quran, jangankan nyebut surah dalam Al-Quran, nama dia sendiri dia tak tahu. Coba, gara-gara dia gagal otak, gara-gara dirawat di rumah sakit tersebut jatuh gagal otak, dia tak ingat siapa diri dia. Maka hidup ini tak perlu ada yang kita sombongkan. Beruntung kita punya ilmu, kita syukuri. Bersyukur itu wajib. Sampeyan semuanya dikasih nikmat sama Allah, bersyukur. Karena bersyukur itu wajib. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Jangan sampeyan mau jadi orang lain, jadilah sampeyan diri sampeyan sendiri. Jangan sampean ingin jadi orang lain, apalagi ingin menjadi, oh kalau aku jadi seperti kayak kiai itu. Nah, jangan. Orang punya tingkatan masing-masing dan orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang mereka tidak kiai, tapi alhamdulillah dia punya kerjaannya, masya Allah dia lancar. Ada yang kiai, dia mungkin dia tidak pandai bekerja, cuman ngajar sana ngajar sini, motornya juga kadang motor butut, masya Allah, motor jelek, tapi alhamdulillah dia nikmatin. Dalam segala sisi ada lebih, ada kurangnya. Jangan kita mengambil kekurangannya tersebut, kita lihat persamaannya. Apapun yang sampean kerjakan, apapun yang sampean lakukan, apabila sampean niatin itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sampean disenangi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surganya Allah itu gampang. Saya bukan mau menyenangkan Bapak dan Ibu, enggak. Insya Allah gampang. Kalau bagi orang yang bilang, oh sulit Beb, banyak yang bilang masuk surganya Allah itu sulit. Allah ada dalam prasangka sampean. Kalau sampean berprasangkanya sulit, maka sampean akan sulit masuk surganya Allah. Berprasangka baik, tapi tetap terus sampean berbuat kebajikan, sampai malaikat tuh iri sama sampean, dan iblis atau setan merasa bosan untuk ganggu sampean. Waktunya sedekah. Makanya sedekah itu bukan hanya dalam bentuk uang, PC, bukan Pak. Sampean ada tenaga, silahkan dengan tenaga sampean. Itu juga termasuk sedekah. Sampean kemudian punya apa lagi? Punya apa? Pikiran, ilmu, sampean sumbangkan, itu juga sedekah. Sampean punya kendaraan, kemudian dipakaikan untuk orang-orang, untuk kebaikan, itu juga bagian sedekah. Nah, itu sedekah. Bahkan disampaikan wa bil bud'i ahadikum sedekah. Seorang suami menggauli istrinya, ya. Suami menggauli istrinya sedekah. Coba. Nah, ya, maka jangan tinggalkan Pak, Bapak Ibu sekalian. Nanti balik pengajian setelah zuhur sedekah. Ya. Insyaallah. Beb, saya sudah sepuh Beb, saya mau gantung sepatu, gantung raket. Jangan pensiun dini. Bab seperti ini insya Allah untuk sedekah. Nah, saya sampaikan ya, seorang wanita, ya, seorang wanita yang ingin dapat umroh yang mabrur. Umroh yang mabrur. Bu, pengen pergi umroh nggak Bu? Pengen pergi umroh? Nah, gampang Bu. Mau saya kasih solusinya Bu? Seorang istri yang dia minta duluan sama lakinya, Bang, apa deh? Yuk Bang yuk. Apa? Itulah. Nah ya pokoknya. Seorang perempuan yang dia minta duluan kepada suaminya, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini diukur dulu Jen, ada nih, kitab-kitab tipis saja kita main ya.
mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, maka insya Allah wanita tersebut, istri tadi tersebut, mereka mendapatkan pahala seperti mereka yang pergi umroh mabrur. Nah, tuh bu, dengar tuh bu, ibu balik ke rumah bilang sama suami, Pak, yuk kita pergi umroh Pak. Nah, lakinya juga harus paham. Oh iya, betul kata Habib, nih umroh. Ayo kita umroh. Ini umroh balik hari namanya, ya. Nah, bisa. Nah, satu kali umroh. Jam 1 sekali. Nanti setengah 3 colek suami lagi, Pak, umroh yuk. Nah, ayo kata lakinya. 2 kali 2 umroh. Nah, nanti jam setengah 4 colek lagi, Pak, umroh yuk. Ayo. Nah, 3 kali umroh. Jam 5 colek lakinya, Pak, yuk. Tak mampu aku, tak mampu. Mati dia, tak kuat dia. Ya. Nah, insya Allah orang yang mereka tadi tersebut mengharapkan ridho Allah dapat ganjaran dari Allah. Nah, ini dalam bab seperti ini. Makanya ulama-ulama sufi itu bilang, amalan yang nyaman diganjar pahala oleh Allah. Amalan yang enak bisa mendapatkan rahmat, berkah, dan bisa dimasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan seperti itu. Coba, istiqomah penting. Orang kalau tidak istiqomah juga susah. Sampean masjid udah bagus disiapin. Dulu ketika masjid kecil selalu bilang, coba kalau masjid besar pasti nanti insya Allah semangat kita sholatnya. Dikasih masjid yang besar, alhamdulillah, dia gak imam, dia gak makmum, dia gak yang azan, dia gak yang qomat, tak ada orangnya. Coba, apalagi dah subuh, wah ya Allah. Kalau udah kemudian sholat subuh, saya selalu bilang, dimanapun saya selalu bilang, kasih tukang azan yang bagus, yang suaranya tuh bagus. Karena apa? Permulaan hari, pagi hari, azan harus bagus. Karena udah subuh azan harus bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pontianak itu Pak. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mempawah tempat beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini Madani sini. Ya. Kasih yang bagus azan tuh supaya apa? Orang itu seneng. Subuh orang nak pergi, ada bapak sama anak naik sepeda nak pergi ke masjid ini. Sebelum subuh dia udah berangkat naik sepeda, di tengah jalan bunyi suara azan. Tapi azan itu nah, nakut-nakutin. Kata anaknya, Pak, pada jeruk Pak, katanya. Ada hantu katanya juga. Nah, apa? Karena azannya dia seperti itu. Nggak, orang bangun tidur masih dengan liur segala macam di pipi dia suruh azan. Nah, itu penyakit. Ya, kasih tukang azan yang bagus. Anak-anak muda di sini, ayo gerakkan ini buat seneng dengan masjid, menjadi pengurus remaja masjid. Kalian bantu untuk masjid rumahnya Allah. Untuk bagian azan tinggal di absen. Subuh siapa, duhur siapa, asar siapa, maghrib siapa, isya siapa. Nah udah dapat insya Allah semuanya. Nggak perlu harus dia sendiri terus, capek kok ngurus sebesar ini sendiri Pak.
Udah masjid besar, dia gak imam, dia jadi makmum seorang. Sholat isya-nya kemalaman. Nah, mau azan pun tak nyaman sama orang kampung. Akhirnya dia sholat TV, sholat sendiri tengah malam jam setengah 10. Tidak ada yang azan soalnya, cuma dia andalan di masjid. Begitu kemudian dia sholat, pikir dia udah memang aku mau sholat di masjid, jalan biar jam setengah 10 aku tetap sholat di masjid. Sholat dia di masjid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di suaranya dikeluarkan, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, sampai kemudian 1 rakaat, Masya Allah, selesai. Rakaat kedua, subhanallah, ada orang yang datang mau masbuk. Nah, jalan kitik bunyi nih, bunyi orang melangkah tuh tahu. Ini imam suara siapa tuh ya? Hah? Siapa tuh ya? Jangan-jangan. Nah, dia udah takut tuh, coba. Dia sudah sambil dibaca Fatihah dia menoleh ke belakang, tapi dia tidak berani, Pak. Noleh di sebelah kanan tidak nampak, di lirik tidak kelihatan, sebelah kiri lirik tidak kelihatan. Tiba-tiba si masbuk ini, makmum yang baru datang, dia colek Pak pundaknya Pak, si imam. Begitu dicolek langsung melompat itu imam, dia buka bunga langsung. Wah, astagfirullahaladzim, coba. Itu karena faktor penakut. Nah, makanya digerakkan. Makin bagus masjid, harus makin bagus pula SDM-nya, makin bagus pula manajemennya, makin bagus pula kegiatan-kegiatannya, makin banyak pula manfaatnya. Nah, makin besar masjidnya, maka harus makin makmur masjidnya. Jangan sampai nanti indikasi tentang adanya hari akhir, masjid sudah bagus semua, tapi ternyata isinya tak ada. Indikasi sudah arah ke situ. Masjid yang jelek dirobohkan, ganti masjid bagus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Mereka bermegah-megahan, dan tanda daripada akhir zaman suatu ketika adalah bangunan masjid itu megah-megah, bagus-bagus. Sekarang Masjidil Haram itu Masya Allah, udah tidak ada lagi hotel di dekat-dekat itu, sudah makin jauh semua. Pasar Seng sudah hilang semuanya, Hilton sudah mau dipangkas juga. Halaman Masjidil Haram sudah makin besar menjadi masjid semua. Nah, tapi rame sana. Di Indonesia Masya Allah juga masjid semua dibongkar, yang lama ganti yang baru. Alhamdulillah, masjid yang lama dulu kalau sholat subuhnya dapat 3 saf, alhamdulillah. Begitu dibongkar kemudian direnovasi, alhamdulillah dapat setengah saf. Habis itu lumayan ya, kemajuan berarti, maksudnya maju, tambah maju ya, makmumnya makin tambah maju, maka harus bagus. Perbaiki masjid ini, insya Allah akan menjadi yang baik, akan menjadi keberkatan apabila diisi dengan kebaikan-kebaikan. Apa itu salah satu amalannya? Guru kami dulu, Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Beliau itu wali Pak, beliau itu wali ya Bu ya, insya Allah. Jadi beliau itu ada satu doa, kalau beliau masjid itu diminta oleh seseorang, beliau senantiasa berdoa untuk kebaikan masjid itu, supaya Allah gerakkan orang kampung tadi tersebut untuk bisa mengisi atau terpaut hatinya kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awalnya kampung itu adalah kampung ahli maksiat, tapi insya Allah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibolak-balik sama Allah Subhanahu wa taala, mereka lalu kemudian bisa datang kemudian ke masjid tadi tersebut. Itu Masya Allah. Beliau Kiai Haji Abdul Hamid, karena saya masih kecil-kecilan, sekitar umur 9 tahunan saya di dalam beliau itu,
Saya sudah bisa melihat bagaimana tamu-tamu beliau yang begitu luar biasa, keistimewaan kewalian beliau yang Masya Allah. Dan itu dengan mata kepala saya melihat beliau didatangi para ulama-ulama hebat di zaman itu. Masya Allah beliau itu benar. Dan ini sebagian dari sambungan kita. Maka sampean ketika mencari ilmu, sampean duduknya niat karena Allah, mengharapkan ridha Allah, tersambungnya hati sampean kepada Allah dengan sebab orang tadi tersebut, dengan memandang wajah gurumu, maka insya Allah kau sama seperti memandang wajah Rasulullah SAW. Maka insya Allah sama juga kau akan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung orang yang mereka hatinya terpaut dengan majelis, berkah majelis. Jangan sampai kita sia-siakan. Mumpung sampean masih odit, sampean masih hidup, masih sehat. Tuh ada saudara kita yang mereka sudah wafat, sudah meninggal. Mereka tidak bisa apa-apa lagi, hanya bisa diziarahin. Tuh ada saudara kita yang mereka sudah stroke, tidak bisa apa-apa lagi. Mereka hanya bisa mendapatkan minta doa dari kita dan mohon belas kasihan kepada kita. Tuh ada orang yang mereka terbaring di rumah sakit, mereka susah segala macam. Alhamdulillah sampean di sini semua masih sehat. Kaki sampean masih lengkap, tangan sampean masih lengkap, badan sampean masih sehat, pikiran masih sehat. Ini tandanya sampean masih diberikan kesehatan oleh Allah. Jaga kesehatan tadi tersebut, dikarenakan itu adalah Allah titip sama sampean. Namanya barang titipan itu pasti akan diambil sama Allah. Namanya barang titipan itu pasti akan dibalikkan sama orang yang punya. Badan sampean punya Allah, nanti juga akan Allah ambil. Ruh sampean punya Allah, nanti juga Allah akan ambil. Ruh orang tua kita nanti juga diambil oleh Allah. Dan begitu seterusnya. Hidup ini gantian. Hidup ini gantian Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bangun rumah yang besar, mewah segala macam. Bapak dan Ibu kalau sudah meninggal, nanti rumah itu jadi milik ahli waris. Gantian, bukan punya Bapak Ibu lagi, tapi sudah milik daripada anak-anak Bapak dan Ibu. Lurah kita di sini cukup paling lama 2 periode, setelah itu pasti diganti sama yang lain. Hidup ini gantian. Sampean punya motor yang bagus, motor mahal, sampean pakai, dibangga-banggakan sama orang. Lalu kemudian kalau kita sudah tidak ada, motor itu milik anak kita. Jadi kemudian hidup ini gantian. Istri sampean yang cantik, molek segala macam, sampean meninggal Pak, istri sampean juga digantikan sama teman sampean Pak. Benar. Nanti teman sampean ditanya sama temannya, loh kok kawin sama itu kok? Istrinya almarhum itu. Iya, kenapa? Teruskan perjuangan dia, kesian. Nah, teruskan perjuangan ada pula teruskan. Memang mau niat kawin ya. Nah, tapi memang hidup ini gantian. Tidak bisa tidak. Tanda bahwa hidup ini tidak ada yang kekal. Hidup ini tidak abadi. Kau senang apa tidak senang, kematian pasti datang. Kau senang atau tak senang, pasti kematian itu pasti akan menghampirimu. Jangan terlalu takut sama penyakit. Nanti kau jadi punya penyakit was-was. Kita boleh berhati-hati. Bitta'anis salamah wa fil ajalatin nadamah. Berhati-hati itu bagus. Tergesa-gesa itu mengandung penyesalan. Boleh, ikhtiar. Nih zaman-zaman penyakit, pulang ke rumah, cuci tangan, cuci muka, boleh. Tapi jangan takut berlebihan. Nanti pada akhirnya kau jadi was-was. Salah satu penyakit yang sering datang di dalam diri manusia adalah ketika hilangnya keyakinan dia kepada Tuhannya dan munculnya penyakit was-was. Takut sama orang. Ketemu orang bengek dia takut. Bengek nih, ketularannya. Ini asma, ketularannya. Ini. Jangan usah terlalu takut.
Allah sudah menetapkan siapa-siapa yang mereka tuh dapat penyakit. Lo lihat yang di rumah sakit, isinya penyakit, namanya rumah sakit, pasti isinya adalah penyakit. Perawat-perawatnya alhamdulillah udah gemuk, semok lagi kan, masya Allah, sehat-sehat. Coba dokternya masya Allah, bening-bening, wajahnya juga bersih. Coba padahal yang diurusin adalah orang penyakit kulit. Penyakit kulit itu menular, koreng, belum lagi hepatitis segala macam. Tapi Allah berikannya bukan buat kamu, itu penyakit buat dia. Nanti ada lagi buat kamu lain sendiri. Nah, makanya tidak usah sampean rasa was-was, rasa takut. Ikhtiar terus menjadi orang baik supaya Allah sayang dan cinta sama sampean. Kalau Allah udah sayang dan cinta sama sampean, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan sampean bisa masuk surganya Allah. Saya doakan insya Allah semua yang di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkatan kepada kita semuanya, kepada guru-guru kita, dan kepada kemudian yang dikholin, yaitu para semua almarhumin semua tanpa terkecuali semuanya, baik beliau-beliau guru-guru kita maupun mungkin saudara-saudara kita tadi disebut. Kita minta kepada Allah senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kuburnya dan diterima amal ibadahnya, dikumpulkan beliau-beliau dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup majelis ini, majelis yang penuh dengan keberkatan ini, dengan doa, dengan harapan bahwa apa yang kita lakukan di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ridha dengan apa yang sudah Allah tetapkan dan senang dan bahagia dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram wal mawahib wal idham wa radiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rizqan wa anta lam tadalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahibal kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli haif. Yassir alaina kulli عسير وتيسير اليسير يا الله. اللهم تجعل بياني والتفسير حاجاتنا الكثير يا الله، حاجاتنا الكثير يا الله، حاجاتنا الكثير يا الله، وأنت أعلم بها مبشر يا الله. اللهم اعز بماذ فضلك وجدك وكرمك وبكرنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما قلنا من قول يا الله يا الله وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مباركة هادية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ببركة حكم القرآن العظيم وببركة القرآن الكريم. وإن شاء الله كل جمعة في هذا المكان إن شاء الله في صحة عافية وطول العمر في بركات ورزقنا كثير بركات وأهل سكينة ورحمة وإن شاء الله حياة سعيدة ومستقبل جميلة. اللهم يا كريم يا أرحم الراحمين ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولهدية سورة الفاتحة ولهدية ختم القرآن العظيم وصلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمرحومين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والدينا ووالديكم وعمتنا وعمتكم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم يا أكرم الأكرمين, ya Allah ya Rabb,
kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini ya Allah, maupun beliau-beliau yang berhalangan hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, angkat derajat kami, muliakan kedudukan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami ya Allah, baik beliau yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah ya Rabb, setelah 1 bulan kami berpuasa ya Allah, dengan izin-Mu kami masih saat ini menghirup nafas dari-Mu ya Allah. Kami dapat menghirup nafas ini dengan tenang, kami menghirup nafas ini dengan nyaman, dan menghirup nafas ini dengan gratis karena Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau berikan kami kemudahan menyelesaikan Ramadan kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana وقعودنا وتسبيحنا وتحليلنا وتضرعنا ولا تدري بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Terimalah salat kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah zakat kami ya Allah, terimalah amal-amal kebajikan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu dengan keagunganmu dan kemuliaan kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Rabb, angkatlah derajat daripada guru-guru kami dan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mungkin apabila di antara di sini ada orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, beliau-beliau sudah dikuburkan dan beliau-beliau sudah dimakamkan, sedangkan kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikan beliau. Saat ini kami hadiahkan kebaikan ini kepada beliau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan orang tua kami Engkau lapangkan kuburnya, Engkau angkat derajatnya, Engkau kumpulkan beliau bersama dengan orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, teringat dulu ya Allah, ketika kami masih kecil dulu, ketika kami sakit, maka kami ditimbang oleh orang tua kami, digendong oleh orang tua kami, dibawa kami ke dokter dikarenakan rasa sayang dan cintanya kepada kami, orang tua kami tadi tersebut ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ketika orang tua kami tidak ada uang, maka beliau kemudian menjual harta, menjual perhiasannya, dan kemudian menggadaikan tanahnya agar kami bisa sembuh ketika dirawat di rumah sakit ketika kami kecil dulu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bahkan ketika kami belajar, ketika kami mondok, ketika kami sekolah, orang tua kami kekurangan biaya ya Allah. Di saat itu orang tua kami menjual sebidang tanahnya yang dimilikinya hanya satu-satunya, dia jual hanya untuk menyenangkan anaknya supaya anaknya pintar dan supaya anaknya cerdas dan punya ilmu yang manfaat. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami belum bisa membalas kebaikan orang tua kami dari tersebut ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, teringat dulu ketika hari raya, orang tua kami membelikan saat itu pakaian-pakaian baru buat kami, lalu kemudian beliau menyisirkan rambut kami yang akan berangkat pergi di saat itu untuk sholat Idul Fitri berjamaah. Di saat itu ketika kami kecil-kecilnya dipakaikan kami baju baru, sebelumnya kami dimandikan, dipakaikan baju baru, kemudian diberi wangi-wangian, kemudian kami disisirkan rambut kami, dicium kening kami dan pipi kami oleh kedua orang tua kami. Teringat benar bagaimana orang tua kami, wajah orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sedangkan kami dewasanya kami, besarnya kami, kadang kami sombong dengan ilmu kami, hingga kami merendahkan orang tua kami yang mereka tidak punya ilmu sama sekali. Kemudian juga kami belum bisa membalas kebaikan orang tua kami, bahkan kami pernah membentak orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Beliau-beliau orang tua kami sudah sangat berjasa dalam hidup kami, beliau-beliau sudah banyak membantu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah kami kemudahan untuk dapat membalas kebaikan orang tua kami, walaupun sebenarnya membalas kebaikan orang tua kami tidak akan bisa kami balas ya Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami dapat terus berbuat baik untuk kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, teringat bagaimana ketika orang tua kami menyuruh kami untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan kami menolaknya. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami pernah merasa perbuatan dosa itu terbayang di dalam pikiran, terbayang dalam
dalam benak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, saat ini ya Allah kami terbayang wajah kedua orang tua kami yang sudah tiada, yang mereka mungkin di saat itu gugur di suatu kota, di tempat kerusuhan tadi tersebut ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan beliau-beliau tempat yang indah ya Allah, berikan beliau-beliau tempat yang nyaman, dan Kau lapangkan kuburnya, dan Kau jadikan beliau-beliau menjadi orang-orang yang Kau sayangi dan Kau cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bahkan di antara kami ada yang belum sempat bertemu dengan orang tua kami, dikarenakan kami mungkin di saat itu masih kecil, orang tua kami sudah tiada. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam rindu kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, sampaikan salam rindu kami dan sayang kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan di siang hari ini Engkau berikan hadiahnya, pahala ini semua untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami menyadari bahwa hidup kami tidak kekal, hidup kami juga akan suatu saat akan menyusul kedua orang tua kami, dan kami akan diganti oleh anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang manfaat dunia wal akhirah, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang senantiasa membawa manfaat di dini wa dunia wal akhirah, anak-anak yang senantiasa menjadi kebaikan-kebaikan ketika berada di mana saja. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau jadikan anak-anak kami menjadi karma buat kami ya Allah. Kami sadari bahwa dulu kami nakal, kami sadari bahwa kami dulu pernah berbuat dosa, jangan Kau jadikan anak-anak kami menjadi karma buat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami menjadi penerus para ulama-ulama kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi penerus pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami senantiasa jiwanya lembut, hatinya lembut, ucapan tutur katanya santun, dan kemudian akhlak budi pekertinya baik, dan ibadahnya istiqamah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Apabila di antara kami di sini ada yang sakit ya Allah, sembuhkan sakitnya ya Allah, lembutkan hatinya, lembutkan ucapannya, lembutkan pikirannya, dan sembuhkan sakit-sakit zahir maupun batinnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bagi di antara kami di sini yang kurang dekat denganmu ya Allah, maka dekatkan, sentuh hatinya ya Allah, agar senantiasa ingat kepadamu dan senantiasa terus dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kepada guru-guru kami yang masih hidup ya Allah, limpahkan kesehatan kepada beliau-beliau ya Allah, angkat derajatnya, berikan beliau kesabaran dan kemudahan untuk senantiasa mampu terus untuk membimbing kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, jikalau hutang-hutang di antara kami banyak, bantu kami untuk melunasinya ya Allah. Di antara ketika kemudian hajat-hajat kami belum tersampaikan, sampaikan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya kasibul gham, ya man ibadah biram. Allahumma qul illahumma malikal mulki tudil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa ta'idhu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahara wa tulijul nahara fil lail wa tulijul hayya min al mayyit wa tulijul mayyita min al hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Rafi'ud darajat turazziqu min amri ala man yasha min ibadihi liyunzira yawmat talaq. Ya Allah ya Rabb, apabila Engkau tetapkan di antara kami semua di sini, hari ini adalah hari yang terakhir buat kami, malam ini malam yang terakhir buat kami berada di dunia ini, maka tetapkan akhir hayat kami, hembusan akhir dan nafas kami merupakan hembusan nafas yang dapat mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Yang terucap dalam lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabb, tetapkan lisan kami dapat mengucap kalimat La ilaha illallah. Kumpulkan kami dengan orang-orang para pecinta kalimat La ilaha illallah. Kumpulkan di alam kubur kami dengan orang-orang yang mampu mengucap kalimat La ilaha illallah. Sampaikan akhir hayat kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dan kemudian ditangisin juga oleh orang-orang yang baik, dihantar dengan orang-orang yang baik, dikuburkan dengan orang-orang yang baik, didekatkan dengan orang-orang baik. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepada
kepadamu ya Allah. Allahumma ya karim ya arhamar rahimin bi jahi Nabi Mustafa Muhammadin hataman nabiyyin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga manfaat apa yang sedikit ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang bermanfaat atau apa saja yang saya sampaikan ini mungkin kurang mendapatkan kenyamanan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kesalahan itu ada, maka itulah dari saya pribadi, dan apabila ada kebaikan-kebaikan bi'idznillah maka itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.